Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagis Bagus Maulana dengan NPM 1941-1219. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan jurusan Manajemen. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Pemahaman peran dan pentingnya sumber daya manusia. Peran dan pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang memiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga, dan kemampuan manusia benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah, namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya, maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah, pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendalian keberhasilan organisasi. Peran penting sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Menurut Paine yang ditulis 1983, peran penting SDM dalam perusahaan jasa dikelompokkan atas 1. Kontraktor. SDM yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal jual dan perannya sebagai customer service. Yang kedua, modifiers. SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sesekali saja. Yang ketiga, influencer. Seorang influencer harus memiliki potensi kemampuan untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Keberhasilan dicapai dengan standar keinginan konsumen. Influencer juga diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan konsumen agar hasilnya lebih baik. Yang keempat, isolate. SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Pengelolaan sumber daya manusia perusahaan jasa. Peran penting dalam pemasaran jasa dapat dijelaskan dalam aspek internal marketing dan customer service. Internal marketing, konsep penting internal marketing yaitu 1. Peran karyawan sebagai customer service dan supplier. Yang kedua, pandangan yang sama terhadap visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Untuk dapat meraih kesuksesan dalam internal marketing, perusahaan jasa perlu menekankan pada peningkatan komunikasi, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan. Internal marketing merupakan langkah awal untuk menciptakan motivasi yang tinggi, baik bagi karyawan maupun konsumen sebagai pengguna jasa. Membangun customer service. Langkah-langkah desain customer service. 1. Identifying service mission. Tahap awal yaitu membuat visi dan misi perusahaan. Yang kedua, setting customer service objective. Menentukan tujuan pelayanan mencakup aktivitas sebelum transaksi, saat berlangsung transaksi, dan setelah aktivitas transaksi. Selain itu, perusahaan dapat memperhatikan value apa yang diinginkan konsumen, bagaimana memenuhinya, dan membangun kapasitas kerja yang bersaing untuk perusahaan jasa lainnya. Yang ketiga, customer service strategi. Identifikasi dari segmen konsumen, jasa, dan konsumen yang paling penting serta bagaimana metode pemberian jasanya agar dapat bersaing di pasaran. Yang keempat, implementation.
Implementasinya, customer service merupakan suatu kesatuan dengan marketing mix lainnya yang dimiliki perusahaan. Proses SDM dalam operasi jasa. Proses manajemen SDM dalam operasi jasa. Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dari operasi jasa adalah bagaimana pola dan proses manajemen yang digunakan. Organisasi efektif manajemennya hendak mengupayakan pemberdayaan SDM melalui recruit the right employers, train employees properly, educate the customer, educate all customer and employer, be effective first, nice second, standardize response system, be proactive, evaluate performance regularly. Bagaimana menangani keluhan konsumen? 1. Memberikan penjelasan mengenai penyebab dari masalah. 2. Terbuka untuk saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas. Ketiga, menyiapkan dana tambahan untuk pelanggan akibat kesalahan perusahaan. 4. Mentargetkan pelanggan baru dan pelanggan exciting puas dengan pelayanan perusahaan. Dan yang kelima, memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi jasa dan menyampaikan keluhan sehingga mereka tidak terasa terancam ataupun terganggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.